Bapak ini kalau dilihat sih garang ya, tapi hati lemah lembut. Kenalkan diri Pak, nama siapa Pak? Ya, kenalkan nama saya Bapak Supriyadin, asalnya dari Nusa Tenggara Barat, yaitu Kepulauan Sumbawa, Kabupaten Bima. Sementara saat ini saya berdomisili di Depok, di area Bajaran Pucung. Yang mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau memang ada, kita lanjutkan. Oke, saya mau tanya ya Pak, kilas balik Bapak dari Bima datang ke Jakarta itu dulu ya Pak ya? Tahun berapa sih? Saya dari Bima itu Kopi. 2000. Kopi dulu. Apa ya? Bedanya apa kopi Pak? Saya dari kampung tahun 2005 berangkat ke Jakarta, ya dengan niat ya mungkin untuk memperbaiki mungkin ya, karena memang orang dari kampung datang ke Jakarta itu ya nasibnya mungkin akan lebih baik, nah, seperti itu ya. Saya coba datang ke Jakarta, nyampe di Jakarta, saya domisili pertamanya di Sunterjaya. Setelah di Sunterjaya, saya dimasukkan kerja oleh saudara atau om saya di tempat kerja dulu. Begitu kerja selama ada 12 tahun saya kerja di tempat situ. Setelah kerja 12 tahun, karena mungkin pas waktu itu perusahaan itu mungkin ada masalah ataupun dalam keuangannya, mungkin dalam keuangannya kita ada 30 orang satpam di situ dikeluarkan secara sepihak. Ya betul. Sampai ya Bapak di situ ya, kita nggak jelas lagi dulu lah jawaban Bapak. Masa-masa indah selama Bapak kerja di situ Pak. Karena kan dari Bima dong ke sini, jangan ya mohon maaf ya, artinya Bima misalnya mungkin di waktu zamannya Bapak cuma sepi keadaannya, tiba-tiba Bapak kerja ke Jakarta dengan kerja sebagai kuat dengan gemerlapnya malam Jakarta gitu Pak ya. Kaget gak sih Pak? Sebenarnya kalau masalah pertanyaan kaget atau enggaknya, memang saya kaget. Saya asli kaget Pak. Karena memang namanya orang kampung datang ke Jakarta itu pasti kaget. Apalagi nyampe di Jakarta pada saat itu saya memang maksudnya satpam itu satpam beda sama satpam lain gitu. Ya, ini satpamnya eksklusif lah ya. Jadi kayak gitu. Bukan kayak mohon maaf ya, ini bukan mengecilkan enggak, tapi lebih sebagai guard lah, keamanan yang notabene dipakai oleh orang-orang menengah ke atas lah ya. Jadi artinya tuh pada saat Bapak kerja di tempat Bapak, kisah apa sih yang paling indah yang pernah Bapak alami yang nggak mungkin semua orang bisa lakuin atau bisa yang saya dapat? Kalau untuk kisah sendiri, memang kisah di tempat saya kerja lama itu memang ya, dikatakan indah-indah lah. Indah-indahnya itu nggak semua security bisa dapat gelap gitu. Nah itu dia indahnya ya, mungkin karena situ. Karena memang kita lihat kalau security pada umumnya ini kan hanya memang jaga aja ya. Iya, tupoksinya memang ya ada mungkin buka pintu pagar ataupun ya, jaga dan ngurusin parkir ataupun ya. Kalau kita di situ emang beda. Begitu kita masuk apel malam, setelah selesai apel malam, nah untuk masuk ke pos masing-masing, setelah masuk ke pos masing-masing ya kita dalam artian ruangan itu kerjanya bukan dalam arti seperti itu kerja gitu. Kita seperti untuk menikmati keindahan tempat hiburan itu. Tempat hiburan itu, dan memang setelah closing ya kita menikmati juga gitu. Jadi gini Pak, maksudnya Bapak nggak perlu kaget juga ya Pak, jangan datang dari Bima, datang dari Jakarta, apalagi Bima ini notabene orang-orang kekuatannya
berbeda dibanding sama suku lain. Kayak semacam kekerabatannya, terus perkumpulannya mereka lebih lebih kuat lah gitu. Jadi berarti kisah-kisah yang Bapak dapat di gemerlapnya dunia malam ini kan jadi edukasi juga ya. Pada akhirnya Bapak nikmatin uangnya, Bapak nikmatin kenikmatan duniawinya, dan pada akhirnya Bapak sadar kalau selama ini Bapak salah. Betul sekali ya. Ini buat jadi pembelajaran juga, artinya dunia kalau mau dikejar nggak ada habis ya kan Pak? Ya, betul sekali Tren. Betul nggak? Betul. Jadi artinya apapun yang Bapak sekarang jalani, nikmati, syukuri, ini benar-benar buat hati Bapak nyaman. Ya. Ini buat jadi edukasi juga buat teman-teman yang mau merantau Pak ya, jangan tergiur sama uang, ya. Karena uang bukan segalanya gitu kan. Pernah satu ketika Bapak pernah cerita tadi di belakang, uangnya ini anaknya sampai jengah melihat uang, karena setiap hari dapat uangnya lebih, gajinya kemakan. Karena apa? Setiap hari itu uangnya jalan perputaran uang, jalan dan sampai bener-bener nggak mau namanya libur kerja gitu. Ya, satu mungkin itu sisi satunya, tapi memang ada juga sisi lain terkait masalah. Ya, mungkin ini kehidupan ya, mungkin semua orang, ada juga yang saya dengar juga seperti itu, semua orang, mungkin tidak semua orang juga, tapi kebanyakan orang yang bekerja di tempat-tempat seperti itu akan mengalami hal yang anak saya itu sakit. Memang masalah keuangan tidak ada masalah, tapi di saat keuangan udah mulai menanjak, ada cobanya. Anak saya masuk rumah sakit sampai 3 kali, dan saya dulu nggak pernah pakai BPJS karena uangnya banyak ya, bukan sombong, tapi memang karena memang ada uang gitu. Tapi ya itu kembali lagi, mungkin karena saya pikir sekarang ya, mungkin karena memang saya ini kerja di tempat kayak gitu, anak saya mungkin karena sebabnya mungkin sakit-sakitan kayak gitu. Sampai satu ketika sakitnya sekali, sampai udah mau meninggal, matanya udah. Makanya saya sekarang mikir, berarti sekarang Bapak sudah bersyukur dengan apa yang sekarang Bapak dapat. Ini makanya buat pembelajaran juga, buat edukasi, buat teman-teman yang lain. Kalau dari kerjaan bukan karena materi, tapi karena dari segi hati kita nih, ibadah. Menurut Bapak, apa yang Bapak sekarang nikmati jalan syukur ini sudah mantap belum Pak kalau Bapak jalan? Kalau untuk masalah mantap ya mungkin ya, tapi untuk merasa lebih baik dari yang sebelumnya ya, karena memang saya lihat di dalam keluarga saya pun sudah mulai beda terkait masalah hal-hal yang tadinya seperti ini. Tadi yang saya bilang anak saya sering sakit-sakitan ya karena mungkin ya mana tahu makan karena makan kayak gitu. Kemudian saya kan nggak tahu juga. Nah sekarang ya alhamdulillah sehat semuanya. Dan ya satu lagi mungkin terkait yang masalah kemarin bilang tadi, untuk masalah kerja mungkin nomor satu dia nggak usah lihat dari uang lah, itu jadi inilah buat saya, karena emang dulu saya melihat uang tuh kayak duit iya, kayak tiap hari duit memang bisa segalanya karena duit itu. Tapi ya kembali lagi, duit itu memang bisa juga nanti menghilangkan segalanya gitu. Terima kasih banyak Pak ya, ini pengalaman berharga juga buat kita. Akhirnya uang itu bukan buat segalanya. Jadi buat teman-teman perantau yang jauh-jauh di sana ya, lebih waspada diri, lebih kita punya satu buat tanya, apa sih pekerjaan kita, apa yang bisa kita kerjakan. Tadi kita belajar pengalaman dari Bapak, artinya sekarang menikmati apa yang sudah diberikan, walaupun tidak seindah dulu atau sebanyak dulu. Sekarang lebih bersyukur dengan apa yang dapat sekarang. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana bisa lebih lebih mencerna apa yang kita omongin Pak ya, yang kita bahas ini, dan buat jadi pembelajaran juga
buat kita nih yang pernah muda, yang sekarang sudah menjelang tua gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore, selamat sore.